Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Hadi akan membahas dua materi matematika kelas 12, yaitu tentang yang pertama adalah ragam. Nah, yang kedua adalah simpangan baku. Oke. Nah, ragam itu biasa disebut dengan varian atau variasi ya. Lambangnya adalah S kuadrat. Nah, ragam dari satu kelompok data, jadi kelompok datanya ada X1, X2, X3 sampai Xn, adalah rataan dari jumlah kuadrat simpangan tiap datum. Sehingga ragam sendiri punya rumus S kuadrat sama dengan 1 per N dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai ke N. Kemudian XI dikurangi dengan mean dalam kurung di kuadratkan. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung ragam. Nah, yang kedua itu adalah simpangan baku atau S. Biasa disebut dengan standar deviasi. Simpangan baku sendiri adalah akar dari ragam. Jadi, rumus antara ragam dan simpangan baku itu sebenarnya hampir mirip. Kalau simpangan baku itu nanti nilai S-nya itu sama dengan akar 1 per N dikalikan sigma I mendekati I sama dengan 1 sampai batasnya N dalam kurung XI dikurangi mean kemudian dikuadratkan. Nah, ini rumus yang di dalam akar ini kan sama dengan rumusnya ragam ya. Cuma pangkat 2-nya ini kalau dipindah ruas nanti dapatlah yang namanya simpangan baku. Oke. Untuk lebih jelasnya cara menghitung antara ragam dan simpangan baku, Pak Hadi udah siapkan satu soal untuk kita pelajari di video kali ini. Nah, ini adalah contoh soal untuk menentukan ragam atau variansi dan simpangan baku dari satu kelompok data populasi. Jadi datanya ada 2, 3, 6, 8, dan 11. Nah, di mana data 2 ini menunjukkan datum X pertama ya, urutan pertama. Yang 3 itu adalah datum urutan yang kedua, sedangkan 6 ini adalah datum urutan yang ke-3, kemudian 8 itu datum X yang ke-4. Nah, yang 11 ini berarti urutan ke-5. Jadi, banyaknya data pada soal ini itu ada 5. Nah, banyaknya data itu lambangnya N, itu bernilai 5. Oke. Nah, sebelum kita menghitung ragam, itu terlebih dahulu kita harus menghitung atau menentukan harga mean dulu. X topi atau X bar ya. Rumusnya kemarin ini adalah X1 ditambahkan dengan X2 ditambahkan dengan X3 ditambahkan dengan X4 ditambahkan dengan X5. Kemudian kita bagi dengan N ya. Sehingga kalau kita masukkan di sini X1-nya yaitu 2, masuk di sini 2. Kita tambahkan dengan X2-nya yaitu 3. 3 ditambahkan X3-nya yaitu 6. Kemudian ditambah lagi dengan X4 yaitu 8. Ditambah lagi dengan X5 yaitu 11. Nah, dibagi dengan banyaknya data 5. Nah, kemudian kita bisa menghitung di sini. Jadi X rata-rata X topi sama dengan 2 ditambah 3 adalah 5, ditambah 6 adalah 11, ditambah 8 adalah 19. Nah, 19 tambah 11 yaitu ketemu 30. Nah, 30 kita bagi 5, maka rata-ratanya akan ketemu 6. Nah, ini adalah langkah awal. Rata-rata dari data itu adalah 6. Nah, setelah rata-rata udah ketemu, berarti langkah berikutnya
kita akan menentukan nilai ragam. Nah, Pak digeser dikit. Berarti ragam itu kan dilambangkan dengan S kuadrat ya. Ini ragam. Jadi rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1/n dikalikan kurung buka. Nah, ini nilai X1 kita kurangi dengan mean. Kemudian kita kuadratkan. Ditambah dengan X2 kita kurangi dengan mean. Ya, dikuadratkan. Ditambah lagi X3 kita kurangi dengan mean. Dikuadratkan. Ditambah lagi X4 kita kurangi dengan mean. Nah, dikuadratkan. Baru ditambah lagi X yang kelima kita kurangi dengan mean. Nah, kita kuadratkan juga. Kurung tutup. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilainya. Jadi N-nya adalah 5 dikali kurung buka. X1-nya yaitu ini 2. Nah, kasih kurung. Dikurangi 6 rata-ratanya. Kemudian kita kuadratkan. Ditambah dengan X2-nya yaitu 3. Dikurangi mean 6. Kita kuadratkan. Ditambah X3-nya yaitu 6. Dikurangi 6. Kemudian kita kuadratkan. Ditambah X4-nya yaitu 8 ini. 8 kita kurangi 6. Nah, kemudian kita kuadratkan. Ditambah dengan X yang kelima yaitu 11. Ya, ini 11 dikurangi dengan mean 6. Kita kuadratkan. Nah, kalau udah kita tulis lebih sederhana lagi. Yaitu 1/5 dikali kurung buka. Nah, ini 2 kurangi 6 itu kan adalah min 4. Kita kuadratkan ditambah dengan 3 kurangi 6 itu adalah min 3. Dikuadratkan ditambah dengan 6 kurangi 6 yaitu 0. Kita kuadratkan ditambah dengan 8 kurangi 6 yaitu 2. Kita kuadratkan ditambah dengan 11 kurangi 6 yaitu 5. Kita kuadratkan. Nah, kemudian 1/5 jadinya dalam kurung, nah min 4 dikuadratkan itu adalah 16. Ditambah dengan min 3 dikuadratkan, 9. Ditambah 0 dikuadratkan, yaitu 0. Ditambah 2 dikuadratkan, yaitu 4. Ditambah dengan 5 dikuadratkan, 25. Nah, yang di dalam kurung ini, boleh kita hitung dulu. Jadi 16 ditambah 9, 25. Ditambah 0, 25. Tambah 4, 29. Ditambah 25. Maka hasilnya adalah 54 dibagi 5. Ini adalah S kuadrat. Atau untuk mencari nilai ragam. Nah, Pak digeser. Nah, jadi ragamnya adalah 50 dibagi 4. Nah, coba kita hitung pakai kalkulator. Jadi 54 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 10,8. Nah, ini adalah hasilnya ketemu 10,8. Nah, ini adalah hasil dari nilai ragam. Ketemu 10,8. Nah, berikutnya kita bisa mencari yang namanya simpangan baku. Nah, simpangan baku atau standar deviasi itu punya rumus S ya. Nah, ini diperoleh dari nilai ragam tadi, yaitu S kuadrat. Cuma kita cari S-nya aja. Jadi S kuadrat itu sama dengan 10,8. Maka simpangan baku, yaitu S-nya adalah akar dari 10,8. Sehingga S-nya dapat, nah kita cek pakai kalkulator. Akar dari 10,8. Kita akarkan. Nah, ketemu 3,28. Jadi kalau kita bulatkan, hasilnya adalah 3,3. Nah, jadi simpangan bakunya nilainya adalah 3,3.
Ini hasil akhirnya. Jadi, nah simpangan bakunya kan udah ketemu 33. Jadi untuk mencari simpangan baku, kita harus cari ragamnya dulu. Jadi ada terkaitan antara ragam dan simpangan baku. Nah, demikian video pembelajaran kali ini tentang materi ragam dan simpangan baku. Semoga apa yang udah Pak Hadi jelaskan itu mudah kalian pahami ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.